Apakah sudah masuk teman-teman share screen-nya? Ya, sudah. Sudah masuk. Oke, teman-teman, kami dari kelompok 8 Laras dan Devan. Untuk minggu ini kita akan membahas tentang berkeluarga, keluarga Katolik seperti itu. Ya, lanjut slide-nya. Nah, di presentasi ini kami akan menjelaskan ada 4 poin. Satu, hakikat hidup berkeluarga. Yang kedua, cinta kasih sebagai dasar. Ciri-ciri peranan keluarga Kristiani. Dan yang keempat, persoalan kekerasan dalam rumah tangga. Untuk hakikat hidup berkeluarga itu merupakan peristiwa iman di mana cinta di antara laki-laki dan perempuan itu tidak hanya bersumber dari mereka berdua, namun juga digerakkan dan bersumber dari Allah itu sendiri. Dan nantinya dalam prosesnya, misal pertunangan dan sebagainya, manusia itu akan berproses untuk mendewasakan cinta yang bersumber dari Allah tersebut. Nah, hakikat hidup berkeluarga ini ada dua, yaitu hakikat spiritual, kedua adalah hakikat sosial. Untuk hakikat spiritual yang pertama adalah berkeluarga sebagai panggilan. Idealnya dalam berkeluarga kita harus melaksanakan perkawinan bukan sekedar akibat konsekuensi tuntutan sosial. Misal kita sebagai orang dewasa dituntut untuk menikah karena dituntut oleh orang tua. Misal sebaiknya bahwa perkawinan itu dilakukan sebagai suatu pilihan yang ditempatkan dalam rangka rencana dan kehendak Allah sendiri. Di Alkitab itu juga ada bagaimana Allah memanggil umatnya untuk berkeluarga, dan perkawinan ini sebagai panggilan. Ada tertulis, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah dia. Jadi perkawinan sebagai panggilan umat Katolik untuk terlibat pada tugas luhur yang diberikan Allah kepada kita umatnya. Yang kedua, hakikat spiritual ada makna sakramental. Yang dimaksudkan adalah perkawinan merupakan salah satu dari sakramen seperti yang kita tahu. Di Alkitab juga tertulis, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi perkawinan ini dan proses berkeluarga harus kita lihat sebagai sakramen yang tujuannya untuk mengutuhkan iman umat Katolik seperti sakramen lain, dengan bagaimana melalui perkawinan laki-laki dan perempuan itu menjadi satu daging. Dan berkat sakramen perkawinan ini, suami istri menerima kehadiran Allah dengan rahmat yang melimpah, guna untuk menguduskan mereka berdua, menyempurnakan cinta dan persatuan hidup mereka, dan mendampingi serta membimbing mereka agar menjadi semakin dekat dengan Tuhan, dengan ajaran Katolik. Nah, yang kedua itu ada hakikat sosial. Hakikat sosial yang pertama adalah bagaimana berkeluarga itu harus menjadi persekutuan hidup dan cinta. Persekutuan yang dimaknai adalah penyatuan dari laki-laki dan perempuan, kesatuan jiwa atau cinta melalui komitmen untuk menjadi bagian satu sama lain dalam seluruh aspek kehidupan. Jadi itu yang dimaksudkan oleh persekutuan cinta. Untuk kesatuan fisik dapat dimengerti sebagai kesatuan kepemilikan benda. Jadi dengan ini hidup berkeluarga itu harus bersekutu secara fisik maupun non fisik maupun jiwa, seperti itu. Yang kedua adalah nilai sosial atau legal. Sebagai persekutuan terkecil dalam masyarakat, keluarga ini juga memiliki peran atau pengabdian pada pada masyarakat untuk
mempromosikan martabat manusia seperti itu. Nah, negara menjamin hak keluarga melalui undang. Namun hal ini tidak jarang kita lihat disalahgunakan untuk menjalankan perkawinan dengan tujuan di luar tugas luhur Allah dan tidak mengandung nilai spiritual seperti misal perkawinan yang nikah siri seperti itu atau nikah yang untuk menutupi adanya kecelakaan seperti itu. Nah, itu untuk hakikat hidup berkeluarga. Selanjutnya. Selanjutnya, cinta kasih sebagai dasar, semangat, dan tujuan perkawinan. Nah, fungsi cinta hendaknya ditempatkan sebagai dasar dan semangat dan tujuan dari perkawinan itu sendiri. Nah, pertama sebagai dasar, syarat utama dan esensial yang perlu dipenuhi untuk membangun persekutuan hidup adalah cinta. Karena persekutuan hidup pria dan wanita mengandaikan dan dengan demikian mewajibkan adanya komitmen antara kedua belah pihak untuk bersatu jiwa dan raga demi kelancaran dari bahtera rumah tangga itu sendiri. Maka secara mutlak mempersyaratkan adanya cinta yang telah mempersatukan mereka. Konsekuensinya, orang tidak layak hidup bersama tanpa saling mencintai. Maka pernikahan atas dasar paksaan, apapun dalihnya, merupakan tindakan yang tidak manusiawi karena melanggar hak asasi manusia. Saya rasa ini juga the big deal dengan konsep konsen itu sendiri. Itu juga perlu melandasi pernikahan. Yang kedua, sebagai semangat, konflik dan cobaan adalah tidak terhindarkan dalam pernikahan. Cinta dapat menjadi semangat, bahkan jaminan yang dapat mendatangkan sukacita apabila diekspresikan melalui sikap-sikap seperti kesabaran, murah hati, tidak cemburu, tidak sombong, adil, percaya, dan penuh pengharapan. Seseorang harus menjadi orang yang tepat bagi partnernya, bukannya mencari dan menuntut orang yang tepat dan atau cocok dan sesuai dengan keinginan dirinya. Ketika suatu pasangan ini tidak kompatibel dan tidak memiliki semangat untuk fight for what they have, untuk kelancaran di rumah tangganya sendiri, tentu aja itu nggak akan berakhir ke suatu yang baik juga. Selanjutnya, sebagai tujuan, pada intinya, tujuan pernikahan ini diarahkan untuk mengembangkan dan memurnikan cinta kasih suami istri menuju kesejahteraan dan kebahagiaan hidup bersama. Indikator perkembangan cinta yang paling nyata yaitu yang dialami oleh suami istri adalah kelahiran anak. Namun, tidak adanya anak atau keturunan bukan berarti pernikahan tersebut gagal, lalu hubungan suami istri kehilangan nilainya. Kemudian ada tujuan sekunder, yakni jadi memperoleh keturunan ini sebagai tujuan sekunder dari pernikahan yang menjadi indikator perkembangan cinta yang paling nyata. Pemenuhan kebutuhan seksual serta mencapai kesejahteraan hidup, baik itu sosial, ekonomi maupun material. Perlu ditempatkan dalam perspektif tujuan pokoknya, yakni untuk mengembangkan dan memurnikan cinta kasih suami istri. Meskipun dalam praktiknya pernikahan adalah banyak sekali faktor yang kontribut terhadap praktek pernikahan, baik itu secara mungkin di sini kita bahas yang secara religiusnya, tapi juga kita perlu mengingat bahwa ada aspek-aspek kultural atau sosial atau yang ekonomi yang dapat menjadi landasan dari suatu pernikahan. Kemudian cinta dan seksualitas. Jadi pernikahan ini bersifat intens dan bersifat pribadi. Dalam hubungan tersebut terjadi perjumpaan antar pribadi yang menyangkut seluruh aspek diri manusia, yaitu jiwa dan raganya. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan jiwa adalah bagaimana dinamika dan pengalaman batinnya, yakni rasa-rasa seperti ketertarikan, kesukaan, kerinduan, kebahagiaan, rasa semangat atau gairah, dan kenyamanan. Hal ini muncul bersamaan dengan perjumpaan secara ragawi, di mana keindahan fisik atau physical traits lainnya, apakah di mata si pasangannya adalah cantik, tampan, gagah, maco, dan lain sebagainya. This is quite offensive. Membangkitkan rasa tertarik, suka, rindu, dan seterusnya. Kemudian, seks adalah di sini definisikan sebagai ciri kepriaan atau kewanitaan yang bersifat kodrati berdasarkan fungsi genital atau alat kelamin dan organ reproduksi. So there's only two. Seksualitas merupakan kualitas kepriaan atau kewanitaan yang mewarnai seluruh kepribadian seseorang.
ya kita nggak bisa deny the existence of sexuality within ourselves dan semua orang lainnya. Manusia dengan seksualitasnya adalah sosok makhluk hidup ciptaan Tuhan yang memiliki martabat lebih luhur dibanding makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Ini kita sudah sangat familiar dengan narasi ini, diciptakan berdasarkan bentuk dan gambaran Allah yang Maha Kuasa. Keutamaan pribadi manusia inilah yang perlu menjadi orientasi dalam hubungan cinta antara pria dan wanita melalui pernikahan. Hubungan seks manusia, suami dan istri pada hakikatnya berfungsi sebagai baik prokreasi dan unisi. Nomor 1. Sebuah fungsi yang mulia dan suci bahwa dengan seksnya manusia dipanggil menjadi rekan kerja Allah dalam karya ciptaan baru, yakni melalui fungsi prokreasinya. Oke, teman-teman, saya lanjutkan ya. Jadi sekarang akan membahas mengenai ciri-ciri dan peranan keluarga Kristiani. Jadi di bagian ini akan dibagi jadi 2. Pertama, ciri-cirinya, yang kedua peranannya. Next. Pertama, mengenai ciri-ciri keluarga Kristiani. Ada 3. Jadi yang pertama adalah membentuk persekutuan pribadi-pribadi. Keluarga ini memiliki peranan untuk membentuk persekutuan pribadi. Maksudnya itu jadi membuat suatu komunitas yang berdasarkan cinta kasih. Wanita dan dalam hal ini wanita dan pria memiliki martabat yang sama. Wanita dalam keluarga berperan sebagai istri dan ibu, peranan seorang ibu dan keluarga perlu dijunjung tinggi martabatnya. Martabat seorang pria juga harus dihormati dan kedudukannya sebagai suami dalam ayah. Demikian pula suami hendaklah mau menghormati istrinya dan mencintainya dengan sepenuh hati. Setiap anak yang lahir dalam keluarga Kristiani juga memiliki hak dan martabat yang sama. Jadi mereka itu saling istilahnya kalau dalam hal ini disimplifikasi, jadi dalam sebuah keluarga itu pribadi-pribadi yang ada harus saling menghormati, saling membangun satu sama lain. Terus yang kedua ada monogami dan tak terceraikan. Jadi pernikahan adalah persekutuan hidup yang dibangun oleh seorang pria dan seorang wanita. Terbentuknya persekutuan ini pertama kali dijalin dan berkembang oleh persekutuan suami istri melalui janji perkawinan. Mereka ini bukanlah lagi 2, melainkan 1. Matius 19 ayat 6. Persekutuan suami istri tidak hanya bercirikan kesatuan, melainkan tak terceraikan. Apa yang telah dipersatukan Allah tak boleh diceraikan manusia. Ini yang seperti kita tahu kalau ada dalam janji nikah itu juga disebutkan. Kemudian ada keluarga sebagai gereja mini. Identitas Kristenan keluarga Kristiani mengandung makna bahwa keluarga tersebut dipanggil untuk turut serta dalam kehidupan dan perusahaan gereja. Keluarga Kristiani wajib mewujudkan dirinya sebagai gereja mini. Keluarga Kristiani perlu menampilkan corak kehidupan umat beriman berpangkal pada pola kehidupan gereja purba dalam persatuan Yesus dengan Tuhan Yesus. Bagaimana cara hidup jemaat perdana. Next. Terus peranan keluarga Kristiani. Pertama ada mengabdi kehidupan. Peranan mengabdi kehidupan itu pertama-tama sebagai menyalur kehidupan. Peranan keluarga menyalurkan kehidupan diwujudkan dengan melalui pengadaan keturunan. Hubungan suami istri tidak hanya berpusat pada hubungan seksual saja. Seksualitas harus semakin mengarahkan diri akan maknanya sebagai ungkapan penyerahan diri masing-masing pribadi dengan cinta kasih yang mendalam atau unifikasi dan penuh syukur atas rahmat kasih Allah yang telah memanggil mereka untuk hidup berkeluarga. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut, tugas orang tua untuk mengambil kehidupan adalah untuk mendidik anak-anak. Orang tua hendaknya mampu menciptakan situasi, relasi, dan komunikasi yang penuh cinta kasih dan diliputi semangat cinta kasih kepada Allah dan sesama sehingga menunjang pendidikan pribadi termasuk dalam pembinaan anak. Selanjutnya ada ikut serta dalam mengembangkan masyarakat. Keluarga sebagai sel masyarakat yang kecil memiliki peranan yang pertama dan amat penting dalam mengembangkan masyarakat yang sehat. Masyarakat yang sehat dapat terwujud dari faktor adanya keluarga yang sehat pula. Ada 3 syarat yang menentukan kesatuan keluarga ini: kesatuan keluarga atau monogami, kokohnya keluarga yang tak terceraikan, dan pendidikan nafsakan orang tua sebagai pendidik pertama dan utama kepada anak-anak. Selanjutnya ada berperan serta dalam kehidupan dan misi gereja. Dengan sakramen perkawinan, keluarga Kristen ini mengaitkan dirinya pada ikatan yang tak terceraikan. Maka telah bersatukan Allah dan melalui kegiatan merayakan sakramen gereja diharapkan dapat semakin memperkaya dan memperkuat keluarga Kristen di dalam rahmat Kristus supaya keluarga dikuduskan demi kemuliaan Bapa. Selanjutnya persoalan kekerasan dalam rumah tangga. Secara sekilas mengenai pengertian KDRT,
Menurut UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan di rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Lingkup rumah tangga yang dimaksud ini mencakup suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, baik itu melalui hubungan darah, perkawinan, atau perwalian yang tinggal di dalam rumah tangga, serta juga orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Nah, secara umum, gereja itu telah membahas persoalan mengenai kekerasan dalam rumah tangga ini melalui dokumen Konsili Vatikan II yang diuraikan sebagaimana berikut. Intinya, gereja itu menekankan kalau tindakan seperti poligami, perceraian, seks bebas, dan teman-temannya itu sangat bertentangan dan menyimpang dari prinsip-prinsip dasar hidup berkeluarga secara Katolik, yang mana hal itu juga memicu terjadinya KDRT. Bisa di next. Nah, slide selanjutnya yaitu penjelasan mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan KDRT dan bentuk apa saja KDRT itu. Nah, faktor yang pertama yaitu laki-laki dan perempuan yang tidak dalam posisi yang setara akibat budaya dan konstruksi sosial yang melanggengkan patriarki. Seperti yang kita ketahui, budaya patriarki yang telah mengakar kuat di masyarakat umumnya akan membentuk pandangan yang menyimpang bahwa laki-laki itu kedudukannya lebih tinggi dibanding perempuan. Laki-laki kodratnya lebih kuat dari perempuan. Laki-laki harus tegas, laki-laki harus berkuasa, dan lain-lain. Nah, tak jarang hal ini tuh menyebabkan konflik pada keluarga yang berujung pada terjadinya KDRT. Untuk faktor yang kedua, yaitu KDRT dianggap sebagai persoalan pribadi suami istri dan persoalan internal keluarga. Seringkali orang-orang nggak sadar kalau dirinya itu telah melakukan atau menjadi korban KDRT dengan beralasan bahwa ini merupakan persoalan pribadi di mana orang lain itu nggak perlu untuk ikut campur dan nggak perlu khawatir dengan urusannya. Nah, pandangan ini tuh nggak bisa dibenarkan karena tindakan kekerasan yang terjadi di dalam keluarga dan semata-mata merupakan permasalahan pribadi, melainkan itu juga sekaligus menjadi masalah sosial yang harus diatasi di masyarakat. Faktor ketiga adalah kurangnya cinta kasih dan komunikasi dalam keluarga. Yang keempat, tidak menjalankan prinsip hidup berkeluarga secara Katolik, yaitu monogami dan tidak terceraikan, serta keluarga sebagai gereja mini. Selanjutnya, mengenai bentuk-bentuk KDRT, itu sangat beragam, mulai dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Nah, dari kekerasan fisik, KDRT ini dapat dilakukan dengan tindakan seperti dipukul, dicambuk, ditendang, ditusuk, disiram air panas, dibakar, dan lain-lain. Kalau di kategori ringan, bisa dilakukan dengan menampar, menjambak, mencubit, mendorong, dan lain-lain. Dampak yang diakibatkan pada korban ya macam-macam, bisa trauma, lalu bisa mengalami cacat fisik hingga kematian. Lalu selanjutnya ada kekerasan psikis, yaitu tindakan pengendalian dan pemaksaan, intimidasi, manipulasi, eksploitasi, keserangan, dan penghinaan. Ya, hal ini juga bisa dapat berdampak pada korban hingga korban mengalami depresi, stres, dan gangguan jiwa. Selanjutnya adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini bisa dilakukan melalui kontak fisik dan dilakukan secara verbal. Melalui kontak fisik ya contohnya seperti pemerkosaan, yaitu pemaksaan untuk berhubungan seks tanpa adanya persetujuan. Lalu kalau secara verbal bisa dilakukan melalui gurauan berbau porno, terus ejekan seperti ekspresi wajah atau gerakan tubuh yang menghina dan melecehkan korban. Lalu yang terakhir adalah kekerasan ekonomi, yakni tindakan eksploitasi, manipulasi, dan pengendalian melalui sarana ekonomi berupa melarang korban untuk bekerja tetapi menelantarkannya. Lalu juga bisa berupa mengambil
harta korban tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban. Intinya kekerasan ekonomi itu berusaha menjadikan korban tergantung dan tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, bisa di next slide ya. Ya, sekian dari kami. Apakah mohon maaf apabila ada salah kata, apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Oke, baik, terima kasih. Kelompok 8 tentang moral keluarga ya. Jadi pada intinya tadi lebih pada sifat keluarga Katolik ya sebagai sakramen, lalu sifatnya tadi ya monogami, tak terceraikan, lalu terbuka pada keturunan, pada anak, kemudian ya dasarnya tentu cinta kasih ya. Oke. Baik, terima kasih untuk kelompok. Apakah ada pertanyaan untuk kelompok? Silahkan. Itu apa ya? Palingan nggak ada sih Romo kalau soal masalah agama. Cuma ya bingungnya itu kalau kayak anaknya Romo. Saya pas kecil itu bingung mau ikut agama ayah saya yang Islam atau ibu saya yang Katolik Romo. Tapi Oke. kan waktu itu pas kecil kan cerai Romo ayah ibu saya soalnya masalah itu siapa tuh ayah saya jarang balik kerja jadinya sama ibu saya diceraikan. Saya ikut agama ibu saya Romo. Gitu paling. Oke. Ya, baik. Oke. Jadi perceraiannya bukan karena agama ya, tapi lebih pada masalah lain ya. Oke. Iya, karena masalah lain bukan masalah agama. Oke, baik. Tentu banyak sih contoh ya bahwa akhirnya pisah itu juga karena masalah agama itu juga ada ya. Syaratnya kalau perkawinan beda agama, ada yang tahu? Kalau syarat saya kurang paham Romo, tapi setahu saya itu kalau nggak salah kedua orang tua saya itu kayak nikahnya di luar negeri kalau nggak salah Romo. Oh, oke. Bapak ibu saya itu semenjak cerai itu nggak mau cerita-cerita soal dulu mereka nikah itu gimana kayak gitu, kayak udah move on gitu Romo. Oke ya, baik. Oke, ada yang tahu kira-kira perkawinan beda agama itu syaratnya apa? Jadi begini, pada dasarnya perkawinan beda agama itu merupakan halangan bagi kita orang Katolik untuk menikah beda agama. Tetapi karena banyak yang apalagi di Indonesia itu kemungkinan itu banyak terjadi, maka diambil kebijakan diizinkan untuk menikah beda agama, tetapi lalu ada syaratnya. Nah, itu yang perlu kita ketahui ya. Harapannya tentu tidak ya, lebih baik tidak. Tetapi ya seandainya siapa tahu ya, jodoh kan juga tidak apa ya. Kadang-kadang tidak kita cari ya, datang sendiri ya. Oke. Nah ini perlu kita ketahui ya. Kira-kira syaratnya apa? Pemberkatan di gereja boleh, lalu anak-anaknya di desa Katolik. Oke. Ya, baik. Betul, jadi salah satunya adalah menikahnya itu di gereja, lalu nanti anak-anak dididik secara Katolik. Jadi ini merupakan janji dari yang Katolik maupun yang non-Katolik. Yang non-Katolik menerima bahwa nanti anak-anaknya dididik secara Katolik, gitu ya. Oke. Ada lagi? Masih ada lagi tentu saja ya. Ini dua syarat yang sudah muncul ya. Oke. Jadi memang menikahnya di gereja, jadi menikahnya secara Katolik, dan hanya satu kali, tidak boleh menikah di KUA lalu di gereja, itu tidak boleh ya, hanya satu kali yaitu di gereja. Kalau dengan yang Protestan itu lalu tentu saja
bisa di gereja Protestan, bisa di gereja Katolik, ya itu sih tidak masalah. Tetapi kalau di gereja Protestan nanti biasanya romo dengan pendeta berdua mendampingi. Nah, ketika janji nikah itu lalu di hadapan romo, bukan pendeta, ya. Pendeta biasanya diminta untuk berkhotbah, ya, keahlian mereka khotbah, lalu ya waktu khotbah bisa pendetanya, tetapi waktu janji nikah itu di hadapan romonya, begitu ya. Oke. Ada lagi yang tahu? Masih ada satu lagi syarat, yaitu nggak ada yang tahu ya. Jadi pihak Katolik tidak boleh kehilangan iman. Jadi memang harus tetap janjinya tetap di dalam iman Katolik. Jadi tidak murtad gitu ya, iman Katolik. Kemudian anak-anaknya nanti dibaptis secara Katolik, dididik secara Katolik. Nah, pihak yang non Katolik harus menyetujui, tahu syarat itu dan setuju. Kalau tidak setuju lalu tidak bisa dilanjutkan pernikahan di gereja. Oke, baik. Jadi itu hal penting yang perlu diketahui, dan harus yang non Katolik harus setuju ya. Jadi memang boleh dikatakan menikah beda agama itu akan diberi izin. Ada dua macam ya, akan diberi izin atau dispensasi. Kalau izin itu kalau beda gereja, lalu dispensasi kalau beda agama. Ya, jadi dengan non Kristiani berarti dengan yang Islam, Hindu, Buddha dan seterusnya, gitu ya. Oke. Baik. Nah, berkaitan dengan ini saya masih mau menambahkan. Jadi untuk yang untuk yang kelompok 9 minggu depan saja ya. Oh, minggu depan libur ya, nanti setelah Lebaran. Saya tambahkan karena ini berkaitan dengan saya kira penting kita bahas sebentar mengenai perkawinan beda agama itu sebetulnya seperti apa ya, syarat-syarat dan konsekuensinya ya. Oke. Oke, bisa lihat? Bisa ya? Bisa, Romo. Oke. Ya. Nah, istilah kita ya, perkawinan beda agama, kawin campur ya. Jadi tentu di negara kita yang memang plural seperti ini tentu lalu kemungkinan itu terjadi dan memang banyak ya. Perkawinan beda agama itu banyak terjadi. Meskipun sebetulnya menurut undang-undang sekarang sebetulnya tidak boleh ya, menikah beda agama itu secara undang-undang tidak boleh. Di undang-undang kita itu menentukan bahwa menikah harus seagama. Ya. Bahwa selama ini masih terjadi, tentu lalu ada kebijakan dan itu permasalahan nanti di sipil itu, saya nggak tahu persis ya di sipil bagaimana, tetapi yang jelas bahwa ini masih bisa berlangsung sampai sekarang ya. Jadi kita yang Katolik dengan yang non Katolik maupun dengan yang non Kristiani ya. Oke. Baik. Jadi istilahnya itu ya, disparitas kultus itu kalau beda agama, ya, mixta religio itu kalau beda gereja ya. Oke. Nah, di sini menurut hukum kanonik ya, harusnya adalah perkawinan dua orang yang sudah dibaptis secara Katolik gitu ya. Ya. Maka
kalau bukan dengan yang Katolik maka itu tidak sah, artinya halangan, ya, halangan beda agama, ya. Oke, maka dibutuhkan dispensasi. Izin atau dispensasi diberikan oleh keuskupan dengan syarat pertama pihak Katolik tidak meninggalkan imannya, ya, tetap Katolik, ya. Lalu anak-anak semuanya dibaptis, dididik secara Katolik. Nanti akan ditanyakan oleh imam ketika di dalam penyelidikan kanonik, ya. Jadi sebelum menikah biasanya ada penyelidikan kanonik, lalu akan ditanya kalau beda agama ini, ya. Jadi tidak pindah agama, lalu anak-anak dididik secara Katolik. Lalu yang kedua, janji yang dibuat pihak Katolik itu harus diketahui oleh pihak yang non Katolik, jadi mereka harus tahu dan mereka setuju, ya. Artinya tahu dan sadar bahwa memang calon yang Katolik itu punya janji dan tanggung jawab untuk mendidik anak secara Katolik. Ya. Jadi kalau nggak setuju, nggak jadi menikahnya. Ya. Dan ini, ya, diberitahu secara jelas syarat-syarat itu, dan sifat perkawinan Katolik adalah monogami dan tak terceraikan. Artinya lalu pihak yang non Katolik pun itu juga tidak boleh lalu menikah lagi, ya, poligami, poliandri tidak boleh. Lalu tidak bisa cerai, ya, maka yang non Katolik pun juga nggak bisa cerai. Ini nanti masalahnya di sini, ya, karena yang Islam itu kan menurut Islam boleh cerai, ya. Kalau yang Katolik nggak boleh cerai, Kristen biasanya juga nggak boleh, tetapi kalau Kristen tidak seketat yang Katolik. Nah, halangan perkawinan menurut kitab kanonik ada beberapa, ya. Antara lain ini, ya, usia. Jadi usia calon itu harus dewasa. Sebetulnya dalam hukum kanonik tahun 83 itu masih usia ditentukan dalam hukum waktu itu masih sangat muda, ya, itu umur 14 dan 16, ya. Jadi 14 perempuannya 14, 16 laki-lakinya. Ini tentu sudah nggak ideal, ya. Zaman sekarang pasti sudah tidak lagi zaman nih, ya. Oke. Biasanya di atas 20, ya, kalau menikah. Lalu impotensi itu juga halangan, juga ikatan perkawinan sebelumnya. Jadi kalau sudah pernah menikah lalu tidak bisa menikah di gereja Katolik, beda agama juga tidak bisa, kecuali tadi, ya, lalu harus mengurus izin ataupun dispensasi. Orang yang ditabiskan, imam seperti saya tidak bisa menikah. Lalu kaul kekal seperti saya juga kaul juga tidak bisa menikah, ya, ataupun suster juga tidak bisa, bruder, ya. Lalu penculikan ataupun pembunuhan, ini juga nggak bisa menikah kalau orang menculik untuk dinikahi, itu lalu halangan, ataupun membunuh lalu menikahi pasangannya, itu juga tentu halangan. Kemudian menurut hubungan darah itu juga halangan, jadi kakak adik pasti nggak bisa, dengan anak dengan cucu nggak bisa, ya. Hubungan semenda itu adalah hubungan ipar, itu juga punya halangan. Lalu kesopanan dan kelayakan publik, jadi kalau secara publik itu tidak layak, lalu ya tidak bisa, itu termasuk halangan. Kemudian adopsi, artinya kalau sudah mengadopsi menjadi anak, nggak bisa dinikahi lagi, itu, ya. Oke, itu 12 halangan perkawinan, ya. Nah, ketika sudah diurus izin dispensasi, lalu perkawinan bisa ekumenis, bisa dilakukan di gereja Kristen juga tidak masalah, ya. Dinikahkan oleh imam dengan pendeta juga bisa. Oke, tadi tugas yang Katolik itu waktu janji nikah. Baik, itu kemudian tidak boleh 2 kali, ya, jadi hanya 1 kali saja, ya, di gereja, tidak boleh di gereja dan di KUA, gitu, ya. Oke, ini rumusannya, saya kira tidak perlu. Nah, biasanya nih kadang-kadang kasusnya muncul karena misalnya itu, ya, pihak Katolik hanya sebatas di bibir perjanjiannya itu, ya, atau yang non Katolik, ya, lalu tidak memenuhi janjinya, itu juga bisa terjadi. Lalu anak-anak menjadi korban, ya. Oke.
Mengapa? Kalau sudah bercerai itu mantan suami ada, mantan istri, tapi mantan anak kan tidak ada ya. Jadi anak tidak bisa menjadi mantan ya, lalu tetapi ya lalu bagaimana itu biasanya bisa menjadi korban. Kemudian misalnya itu dia tidak ideal gitu ya, mengingkari janji, oke, bisa jadi. Juga kalau misalnya ini katakanlah pihak yang non Katolik itu kadang-kadang kan menurut agamanya itu boleh bercerai, misalnya di dalam agama lain ya, itu kan boleh bercerai. Lalu bagaimana? Ya harusnya tidak boleh bercerai ya, tidak bisa bercerai, tetapi kan menurut agamanya bisa, lalu ya dia bisa saja lalu menceraikan ya. Oke, itu menjadi masalah ya. Jadi dalam agama yang lain tuh kadang-kadang mereka ya memperbolehkan cerai, memperbolehkan nikah lagi, sehingga lalu jadi korban yang biasanya yang Katolik ya. Oke, baik, itu beberapa tambahan. Saya kira itu saja. Jadi maksud saya adalah supaya kita tahu dan nanti kalau ada masalah lalu ya diantisipasi ya. Maka tidak mudah ya, menikah beda agama itu tentu tidak mudah. Maka harapannya tidak, sebaiknya tidak, tetapi ya kalau pada akhirnya itu saling mencintai, tidak bisa dipisahkan lagi, harus menikah, lalu ya konsekuensinya harus tahu, maka harus ada betul-betul toleransi dari kedua pihak. Tapi memang terlebih-lebih yang non-Katolik itu lalu harus mengikuti yang Katolik, anak-anaknya dibaptis, meskipun dia tidak harus pindah agama gitu ya. Oke, baik begitu. Ada pertanyaan untuk hal ini? Oke, jelas ya. Kalau masih ada pertanyaan bisa kita lanjutkan minggu depan. Oke, terima kasih. Jadi saya ingatkan minggu depan itu libur karena Idul Fitri, Lebaran ya. Lalu kita ketemu 2 minggu lagi. Nah, kesempatan liburan ini bisa dimanfaatkan untuk buat video ya. Nah, ini juga baik juga misalnya pas sambil silaturahmi lalu dialog begitu ya, itu juga bisa kalau mau dikaitkan dengan konteks Idul Fitri. Oke, begitu.